Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1149. Chapter 1149, Metal Water Harmonizer. Zhenhua berkata, tidak peduli apapun yang Anda dukung. Namun, Anda harus memahami bahwa terlepas dari apakah itu sekte Tang, kekuatan lain, atau bahkan kami yang ingin mendukung Anda, saya khawatir tidak ada yang akan bergerak untuk membantu Anda jika mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah kau mengerti ini? Kami tidak hanya bijaksana untuk perlindungan kami sendiri, yang lebih penting, kami bertanggung jawab lebih dari sekedar diri kami sendiri. Saya mengerti. Tang Wulin mengangguk. Zhenhua berkata, jika 10.000 tahun yang lalu, banyak masalah sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan individu tertinggi. Saya menyarankan Anda untuk bekerja keras dan meningkatkan kekuatan Anda sampai Anda setidaknya menjadi judul Douluo. Anda bahkan mungkin ingin berkultivasi sampai Anda menjadi limit Douluo sebelum Anda berpikir untuk memulihkan Shrek. Namun, dengan kemajuan teknologi jiwa, saya khawatir bahkan judul Douluo tidak terkalahkan lagi. Jika tidak ada yang bisa menghancurkan Akademi Shrek. Itu juga mengapa sikap tentara sangat penting. Anda harus mendapatkan dukungan militer sebanyak yang Anda bisa. Pada saat yang sama, berhati-hatilah dengan pagoda roh. Qiangu Dongfeng adalah orang yang ambisius. Dapat dikatakan bahwa klan Qiangu adalah dermawan terbesar setelah kehancuran Akademi Shrek. Pagoda roh juga merilis jiwa roh hitam dan sangat mengurangi harga jiwa roh ungu buatan. Ini seperti matahari saat tengah hari sekarang, jadi yang terbaik adalah tidak mengambil risiko melawan mereka untuk saat ini. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Mengenai penempaanmu, jika kamu membutuhkannya, paman tuanmu dan aku akan mendukungmu. Saya pikir Anda berada pada level di mana Anda dapat menahan armor perang 3 kata sekarang, bukan? Lengkapi baju besi perang 3 kata Anda sesegera mungkin. Tidak perlu memaksakan diri saat Anda menjadi judul Douluo di masa depan. Biarkan tuan paman Anda menempa seperangkat logam surgawi untuk Anda gunakan saat ini. Ketika Anda cukup terampil, Anda dapat menempa set lain sendiri. Zhenhua tidak bisa membantu tetapi merasa terhina setelah mendengar ini. Apa maksudmu saat ini? Apakah pemurnian surga saya seburuk itu? Mu Chen berkata dengan ekspresi mencemooh, memang seperti itu. Jika Anda tidak beruntung saat itu, mustahil bagi Anda untuk mencapai tingkat pemurnian surga. Perasaan menyenangkan menyebar di dalam hati Tang Wulin ketika dia melihat guru dan paman tuannya bertengkar satu sama lain. Dia tidak merasakan kehangatan seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal ini. Wulin, karena kamu hampir berada di peringkat 8, datanglah sekali lagi sebelum kamu pergi, kata Zhenhua kepada Tang Wulin. Tanpa ragu, dia ingin memberi Tang Wulin beberapa petunjuk. Hampir mencapai peringkat 8 dan sebenarnya melangkah ke peringkat 8 adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, itu tetap merupakan langkah yang sangat penting. Jika dia meletakkan dasar yang kuat untuk peringkat ke-8-nya, kemungkinan dia menjadi pengrajin dewa di masa depan akan lebih tinggi. Meskipun Tang Wulin sudah menjadi Saint Craftsman di usia 20-an, Mu Chen atau Zhenhua tidak pernah mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi Divine Craftsman. Pangkat Divine Craftsman adalah jurang alami yang sangat besar bagi Saint Craftsman. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang luar biasa, dia tidak akan pernah membuat lompatan tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Mu Chen telah terjebak pada tahap itu selama 20 tahun sekarang dan dia belum mencapai terobosan. Peluang Tang Wulin jauh lebih tinggi darinya, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia pasti akan mencapai ketinggian itu. Baik. Ruang tempat eksklusif Zhenhua tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di federasi. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Suara penempaan hanya bisa terdengar di dalam ruangan. Itu juga memiliki kualitas terbaik dalam hal properti pertahanan. Tang Wulin dengan mudah dapat mengatakan bahwa ini adalah tempat favoritnya. Logam langka yang melapisi kedua dinding sudah cukup untuk membuatnya ngiler. Dia telah melihat beberapa logam langka yang dimiliki Zhenhua hanya dalam gambar. Mereka semua adalah harta karun langka yang tak ternilai harganya. Hanya pengrajin dewa seperti Zhenhua yang bisa memiliki sesuatu seperti ini. Zhenhua tersenyum saat melihat mata Tang Wulin yang berbinar tajam. Jika kamu bisa menembus peringkat Divine Craftsman, semua yang aku miliki di sini akan menjadi milikmu, seluruh bengkelku. Bagaimana kedengarannya? Betulkah? Mata Tang Wulin berbinar.
Sebagai orang yang kikir berpengalaman, mendapatkan barang langka sebanyak itu seperti membuat langit jatuh ke pangkuannya. Selain itu, logam langka ini bahkan tidak dapat dibeli dengan uang. Meja tempa Zhenhua juga terbuat dari logam soul refined. Itu bahkan dilapisi dengan lapisan logam surgawi. Bahkan serangan habis-habisan limit dulu mungkin tidak dapat menghancurkannya. Untuk pandai besi tingkat rendah, menempa di atas meja tempa ini tidak berbeda dengan menempa di atas meja tempa biasa. Namun, untuk Saint Craftsman ke atas, tingkat keberhasilan mereka bisa dinaikkan setidaknya 10%. Hampir semua produk Zhenhua Heaven Refined dibuat di sini. Nilai dari bengkel tempa ini tidak terbayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan uang saja. Jangan tertipu. Jika dia memberi Anda segalanya di sini, itu berarti tanggung jawabnya juga akan jatuh ke tangan Anda. Ini milik Blacksmith Association dan bukan milik pribadinya. Mu Chen mengingatkan Tang Wulin dari samping. Zhenhua memelototinya, merasa malu dan marah. Kenapa kamu seperti tukang omong kosong? Karena Anda tidak menginginkannya, apakah Anda tidak membiarkan orang lain memilikinya? Mu Chen tersenyum. Saya sudah mendapatkan apa yang paling saya inginkan. Jika Anda sudah membuat pilihan, Anda tidak perlu menyesalinya. Zhenhua tersenyum pahit. Saya sudah menyesal selama beberapa dekade, tapi apa gunanya? Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Juga, bahkan jika saya harus memilih lagi, saya pikir saya akan membuat pilihan yang sama. Itulah aku, jadi aku hanya bisa menghela nafas dengan putus asa. Tang Wulin menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Tuan, jika saya menerima bengkel tempa ini, apakah itu berarti saya harus menjadi presiden asosiasi pandai besi? Zhenhua tersenyum. Kenapa tidak? Tidakkah menurutmu sudah saatnya tuan pamanmu menemukan penerus untuk dirinya sendiri? Saya tahu Anda memiliki banyak hal di piring Anda, tetapi jangan khawatir. Saya tidak akan mengikat Anda ke asosiasi kami. Namun, Anda tetap perlu menyandang gelar itu. Lagi pula, jika kamu bisa menerima bengkelku, kamu pasti sudah menjadi Divine Craftsman. Asosiasi membutuhkan Divine Craftsman untuk memimpinnya. Oke, aku akan berjanji padamu. Tang Wulin menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Mu Chen dan Zhenhua sedikit terkejut. Mereka sangat mengenal Tang Wulin. Meskipun dia masih muda, dia jelas bukan orang yang gegabah dalam urusan bisnis. Meskipun Zhenhua memiliki banyak hal baik di sini, sebagai Saint Craftsman, bukan tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan logam langka ini jika dia memutuskan untuk melakukannya. Ketika Tang Wulin melihat ekspresi kaget gurunya dan pamannya, dia mengungkapkan senyuman. Saya menjadi diri saya hari ini karena bimbingan besar yang diberikan guru dan paman saya kepada saya. Itu juga buah dari asuhan asosiasi pandai besi. Jika asosiasi membutuhkan bantuan di masa depan, bagaimana saya tidak bisa menawarkannya? Sebagai seorang murid, saya harus membantu memikul kekhawatiran para guru dan senior saya. Zhenhua tertawa terbahak-bahak. Kamu orang baik, kata yang bagus. Baik sekali, baik sekali. Namun, Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Wulin, kamu benar-benar sudah dewasa. Meskipun dia tahu bahwa Tang Wulin sedang mengungkapkan isi hatinya, dia juga tahu bahwa dengan gerakan ini asosiasi pandai besi akan terikat bersama dengan Tang Wulin sampai batas tertentu. Jika dia ingin mulai membangun kembali Shrek di masa depan, bagaimana mungkin asosiasi tersebut tidak memberikan kekuatannya? Dapat dikatakan bahwa Tang Wulin dengan terus terang menyetujui lamaran itu memukul dua burung dengan satu batu. Dia benar-benar telah dewasa. Dia tidak lagi murni. Tang Wulin berjalan ke meja tempa. Paman Tuan, logam apa yang harus saya tempa? Bahkan untuk soul refinement yang sama, jika itu dilakukan pada logam yang berbeda, kesulitan penempaan juga akan sangat berbeda. Zhenhua mengayunkan lengannya. Sepotong logam terbang dari rak di samping dan jatuh ke meja tempa. Gunakan ini. Itu milik Anda jika penempaan berjalan dengan baik, tetapi jika Anda gagal memuaskan saya, Anda akan membayar logamnya. Tang Wulin melihat ke bawah. Dia langsung kaget setelah melihat logam itu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Zhenhua. Paman Tuan, ini terlalu berharga. Logam yang disajikan di hadapannya di meja tempa dapat menempati peringkat 3 teratas di antara ratusan logam di ruang tempa ini hanya dalam harga. Dalam hal kelangkaan, tidak berlebihan untuk mengatakan itu adalah yang paling langka. Lebih penting lagi, logam langka ini sangat berguna bagi Tang Wulin. Dia sudah menyiapkan logam yang ingin dia gunakan untuk baju besi perang 3 katanya.
Semua yang tersisa baginya adalah menggabungkannya dengan baju besi perang dua kata miliknya saat ini, membentuknya kembali, dan kemudian menuliskan susunan inti pada mereka. Logam langka di hadapannya paling berguna sebagai media. Itu bisa meningkatkan kohesi logam apapun ke tingkat maksimum. Dengan kata lain, dengan penambahan logam langka ini berapapun jumlah logam yang digunakan untuk menempa paduan, tingkat harmoni akan menjadi 100%. Tentu saja, prasyaratnya adalah penempa sekring harus berhasil. Meski begitu, akan sangat mengurangi kesulitan penempaan sekring. Logam di depannya berwarna biru muda. Ada benda seperti benang emas di dalamnya. Benang emas dalam air biru, Metal Water Harmonizer. Itu namanya. Itu berisi atribut logam dan elemen air pada saat yang bersamaan. Itu juga menyelaraskan dua elemen dengan sempurna. Ia memiliki afinitas yang besar dengan logam lain dan dapat bergabung dengan sejumlah logam untuk menjadi satu dengan mereka. Namun, karena kelangkaannya, nilainya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan logam. Itulah mengapa tidak ada yang mau membiarkannya menjadi paduan. Soul Land 3 Chapter 1150. Chapter 1150, apakah ini milikku? Setelah beberapa generasi penelitian master jiwa, akhirnya ditemukan bahwa aplikasi terbesar Metal Water Harmonizer adalah untuk digunakan sebagai media selama penempaan sekering. Tanggulin hanya melihat logam langka ini di bengkel Zhenhua. Di saat-saat biasa bahkan Zhenhua sendiri tidak akan menggunakannya. Jika itu adalah harta langka bahkan untuk pengrajin ilahi, maka nilainya tidak terpikirkan. Potongan logam kecil ini dapat dibandingkan dengan Mesya Dewa dalam nilainya. Zhenhua ingin memberinya logam yang begitu berharga. Tanpa ragu, Zhenhua ingin dia menambahkan lebih banyak jenis logam saat dia memadukan baju besi perang tiga kata untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Itulah betapa paman tuannya sangat mencintainya. Paman tuan, ini terlalu berharga. Tanggulin tidak bisa membantu tetapi menyuarakan pikirannya. Zhenhua dengan tegas berkata, apa? Apakah Anda pikir itu sudah menjadi milik Anda? Anda mengambil tugas ini terlalu ringan. Sebelum Anda menggunakan Metal Water Harmonizer sebagai media roh dengan peringkat tertentu, Anda harus menempanya ke peringkat tersebut terlebih dahulu. Ini logam dengan probabilitas paling besar. Tidak semudah itu untuk Soul Refine. Apakah menurut Anda saya akan memberikannya kepada Anda jika memungkinkan untuk menjadi pemurnian surga? Metal Water Harmonizer tidak bisa Heaven Refine It. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin mendengar tentang ini. Dia memperhitungkan bahwa misteri seperti itu hanya akan diketahui oleh pengrajin dewa seperti tuan pamannya. Ini karena dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk mencoba Heaven Refining Metal Water Harmonizer. Metal Water Harmonizer sangat berharga sehingga orang biasa akan menguncinya di brankas bahkan jika mereka hanya memiliki sebagian kecil. Siapapun yang akan berpikir tentang pemurnian surga tidak diragukan lagi adalah ahli top di benua itu. Wajar saja jika mereka tidak menyebarkan informasi seperti ini untuk menurunkan harga Metal Water Harmonizer. Anda bisa mulai sekarang. Jika Anda berhasil memurnikan jiwa, maka itu akan menjadi milik Anda. Kalau tidak, aku akan mengambilnya kembali, kata Zhenhua dengan ekspresi serius. Baik, Tanggulin tidak menolak tawaran itu lagi. Dia sebenarnya sangat membutuhkan Metal Water Harmonizer. Jika dia memilikinya, dia setidaknya bisa menambahkan 2 logam lagi ke rencana awalnya untuk menggabungkan 4 logam untuk baju perang 3 kata miliknya. Fuse dari 6 logam adalah apa yang dia inginkan sejak lama. Sebuah fuse dari 6 logam sangat langka bahkan di antara armor tempur 4 kata. Itu bisa sangat memperkuat baju besi pertempurannya. Dengan Metal Water Harmonizer, tingkat keberhasilan akan sangat meningkat. Dia bahkan bisa meningkatkan tingkat harmoni logam dan meletakkan fondasi yang kokoh. Selama dia bisa menyelesaikan penempaan baju besi perang 3 kata seperti itu, Tanggulin yakin bahwa dia bisa bertarung dengan ahli peringkat judul dulu bahkan jika lawannya memiliki baju besi pertempuran dengan peringkat yang sama. Dia memantapkan Metal Water Harmonizer dan meletakkannya di tengah meja tempah. Tanggulin tidak terburu-buru memulai penempaannya, dia juga tidak mengkalsinasi itu. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menutup matanya dan merasakan logam itu dengan kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritual spirit domain rank-nya seolah-olah memiliki substansi. Itu mengelilingi dan menutupi Metal Water Harmonizer. Dia diam-diam merasakan keistimewaan dan vitalitasnya. Zhenhua dan Mu Chen berdiri tidak jauh di belakangnya. Mu Chen masih baik-baik saja karena dia tidak merasakan apa-apa namun ekspresi Zhenhua berubah. Sedikit keterkejutan melintas di wajahnya.
Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan judul dulu yang kuat dalam hal kekuatan tempur individu, sebagai pengrajin dewa dia pasti tidak kalah dengan seseorang dalam hal kekuatan spiritual. Tanpa dasar kekuatan spiritual dari domain roh, mustahil baginya untuk menyelesaikan pemurnian surga. Karena bakatnya yang luar biasa sehubungan dengan kekuatan spiritualnya, ia mampu menjadi pengrajin ilahi. Oleh karena itu, begitu Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya, Zhen Hua telah merasakan kekuatan spiritual yang substansial itu. Selain itu telah menyatu dengan sempurna dengan dunia luar. Bukankah itu karakteristik dari domain roh? Dalam jarak tertentu, kekuatan spiritual spirit domain dapat menghasilkan efek yang memungkinkan seseorang untuk merasakan keberadaan terkecil. Orang baik, tidak heran dia mencapai terobosan dengan kecepatan yang begitu cepat. Untuk berpikir bahwa kekuatan spiritualnya sudah pada level seperti itu luar biasa. Sementara dia memujinya di dalam hatinya, Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi mengangguk dalam diam. Keyakinannya pada kemampuan Tang Wulin untuk menjadi pengrajin dewa di masa depan meningkat. Senyuman tipis terlihat di wajahnya. Zhen Hua memberi tanda pada Mu Chen di sampingnya. Mu Chen tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika Zhen Hua memproyeksikan suaranya kepadanya, dia juga tidak bisa menahan matanya. Sebagai Saint Craftsman peringkat 8, kekuatan spiritualnya masih beberapa langkah dari spirit domain. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia tidak mungkin mencapai peringkat pengrajin dewa dalam hidup ini. Namun, dia tidak pernah mengira Tang Wulin telah mencapai apa yang tidak bisa dia lakukan. Tang Wulin tidak memperhatikan pertukaran antara Zhen Hua dan Mu Chen. Semua perhatiannya terfokus pada Metal Water Harmonizer di depannya. Perasaan dengan kekuatan spiritual dan melihat dengan matanya adalah hal yang sangat berbeda. Metal Water Harmonizer ini penuh dengan energi dalam kekuatan spiritualnya. Apakah ia memiliki sumber kehidupannya sendiri? Dengan kata lain, logam itu sudah dalam kondisi yang mirip dengan yang telah dimurnikan jiwa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Ketika dia melihatnya dengan hati-hati, dia dapat melihat bahwa struktur internal Metal Water Harmonizer sangat stabil, tetapi juga sangat aktif. Perpaduan elemen logam dan air tanpa cacat. Itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Namun, elemen logam itu mengalir dan tanpa henti berubah di bawah penutup elemen air. Itu terus mengubah struktur gelombangnya. Bahkan logam paling tidak stabil yang pernah dilihat Tang Wulin tidak dapat dibandingkan dengan Metal Water Harmonizer sebelumnya. Vitalitasnya bisa digambarkan sebagai arus. Tampaknya memiliki ruang khusus sendiri di mana elemen logam dan air berputar satu sama lain dalam gerakan maju mundur saat mengalir dan berubah. Ini terlalu menarik. Tepi bibir Tang Wulin sedikit terangkat. Dia tidak putus asa dengan tingkat kesulitan yang tinggi yang akan ditimbulkannya. Sebaliknya, dia gatal ingin mencobanya. Yang lain tidak dapat memahami kedalamannya, tetapi dia dapat merasakan perubahan waktu nyata dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tanpa ragu, transformasi Metal Water Harmonizer tidak beraturan. Jika itu adalah pandai besi biasa yang melakukan penempaan, dia tidak akan bisa memahami karakteristik khususnya. Bahkan 100 Refinement atau 1000 Refinement akan sangat sulit, apalagi Soul Refinement. Itu berbeda baginya. Karena itu adalah logam elemental fusion yang seperti organisme hidup, dia bisa mencoba untuk mengontrol elemen logam dan air dengan kekuatan spiritualnya. Dia tidak harus membekukan gerakan mereka, dia hanya perlu membantu mereka dalam membangun aliran reguler mereka untuk membantunya dalam penempaannya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sudah menyembur saat dia memikirkan hal ini. Itu mengelilingi Metal Water Harmonizer secara bolak-balik dan membungkusnya. Itu tak henti-hentinya berdenyut dan menyerang saat berusaha mempengaruhi logam dengan cara apapun. Dari sudut pandang Mu Chen, dia bisa melihat bahwa lapisan lingkaran emas dan kebiruan mulai muncul di permukaan Metal Water Harmonizer yang indah. Lingkaran itu menggantung di atas logam seperti lapisan uap air. Halo mulai bergetar. Itu tidak terlalu keras dan masih bisa dilihat dengan mata telanjang. Orang baik, Mu Chen berpikir dalam hatinya. Tentu saja, dia punya cara untuk menempa Metal Water Harmonizer. Namun, tidak mungkin dia bisa mempengaruhi logam dengan kekuatan spiritualnya seperti Tang Wulin. Ini di luar keahliannya, tetapi Tang Wulin melakukan hal itu. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dua garis keunguan yang sepertinya memiliki substansi tiba-tiba keluar dari matanya seperti listrik. Itu adalah mata setan ungu. Mata setan ungu adalah keterampilan serangan spiritual. Ini bukan hanya cara untuk meningkatkan kekuatan mata, tetapi juga cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang.
Tanggulin tidak dapat mengembangkan mata setan ungu sejauh mungkin, tetapi setelah kekuatan spiritualnya ditingkatkan ke domain roh, mata setan ungunya telah berkembang ke tahap ketiga. Ada total 4 tahap untuk mata setan ungu, yaitu survei, terperinci, biji master, dan tanpa batas. Soul Land 3 Chapter 1151. Chapter 1151, Control Dragon Might. Setelah dia memasuki tahap ketiga, biji master, Tanggulin sudah bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya semudah sebuah lengan memerintahkan jari. Dia juga mampu melihat makhluk yang sangat kecil dengan matanya. Kekuatan spiritual menyembur keluar dari mata ungu iblisnya, yang tampaknya menyelimuti semua logam, membuat permukaannya berkilau samar. Ketika distimulasi oleh mata setan ungu, Metal Water Harmonizer segera mengeluarkan bunyi dengung. Seketika, ada kilau cahaya keemasan dan kebiruan yang mewarnai seluruh ruang tempat. Tanggulin mengangkat kedua lengannya, dan 2 palu perak berat yang ditempa jiwa muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini bukan yang terbaik dalam hal bahannya. Mereka hanya terbuat dari heavy silver, salah satu logam langka yang paling umum. Namun, palu perak berat ini telah bersamanya sejak dia mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penempaannya. Mereka juga telah menjalani pengorbanan darah dan terhubung dengan roh dan garis keturunannya. Dia telah menempa mereka selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai peringkat mereka saat ini. Itu adalah sepasang palu tempa yang paling cocok dengan Tanggulin. Permukaan palu memancarkan cahaya lembut. The Heavy Silver tampaknya menjadi hidup. Tanggulin bahkan tidak mengkalsinasi Metal Water Harmonizer sama sekali. Sepasang palu Heavy Silver miliknya jatuh dengan berani seperti meteor yang mengejar bulan. Sial, sial. Palu Heavy Silver menabrak Metal Water Harmonizer. Itu segera membuat cahaya biru keemasan Harmonizer bersinar lebih terang. Untuk sesaat, cahaya keemasan dan biru berkelap-kelip di mana-mana. Itu membuat orang-orang di dalam ruangan merasa seolah-olah mereka pingsan. Palu perak berat di tangan Tanggulin juga menyala begitu mereka menghantam Harmonizer. Cahaya perak cemerlang menyilaukan dan memberikan perasaan dominasi surgawi. Dalam hal sifat logam, Heavy Silver dan Metal Water Harmonizer tidak berada pada level yang sama. Mereka sangat berjauhan. Namun, palu perak berat di tangan Tanggulin sudah ditempa jiwa. Mereka memiliki dominasi penuh atas Metal Water Harmonizer. Palu jatuh berirama. Itu sangat cerdik. Dengan panduan kekuatan spiritual Tanggulin, kilau biru keemasan Metal Water Harmonizer langsung melambat sedikit di bawah kilauan cahaya perak. Belok, Tanggulin berteriak. Segera, bahkan Zhenhua dan Mu Chen merasakan semangat mereka bergetar. Seolah-olah darah mereka mulai mengalir deras di dalam tubuh mereka. Mereka berdua adalah makhluk dengan inti jiwa. Kekuatan jiwa di sekitar inti jiwanya mengalir dengan ganas dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Itu membuat permukaan tubuhnya bersinar dengan kekuatan jiwanya yang bersinar. Kemampuan apa ini? Zhenhua dan Mu Chen terperangah. Mereka telah melihat bagian yang adil dari misteri dunia. Namun, mereka belum pernah bertemu seseorang yang dapat mempengaruhi kekuatan jiwa orang lain melalui suaranya. Meskipun mereka tidak melindungi diri mereka sendiri, Zhenhua masih memiliki basis budidaya judul Douluo sedangkan Mu Chen hanya selangkah lagi dari menjadi judul Douluo. Tanggulin lebih rendah dari mereka dalam hal kekuatan jiwa, tetapi dia masih bisa mempengaruhi mereka dengan kata sederhana. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan yang singkat, tetapi tidak ada keraguan bahwa kecepatan pertumbuhan Tanggulin telah melebihi harapan mereka. Sesuatu yang aneh kemudian terjadi. Cahaya biru keemasan Metal Water Harmonizer mulai berputar-putar seperti pusaran saat Tanggulin berteriak. Pada awalnya, kedua warna itu tidak tersebar merata, tetapi segera, lintasannya perlahan-lahan menyatu dan kedua warna itu bergabung, terdistribusi secara merata. Ini bukanlah buah dari keterampilan menempa Tanggulin. Tanggulin telah menggunakan bakat alami yang hanya dimiliki dirinya, Dragon Might. Sejak awal, intimidasi Dragon Might miliknya memiliki kekuatan spiritual yang tangguh. Kemudian, ketika Tanggulin mencapai basis kultivasi di mana ia memperoleh avatar jiwa bela dirinya dan kekuatan spiritualnya berkembang menjadi domain roh, bakat alami Raja Naga Emas mulai bangkit juga. Dua kemampuan alami yang luar biasa dari Dragon Might dan Dragon Air telah sangat memperkuat basis kultivasi Tanggulin. Di saat yang sama, keduanya juga bisa diterapkan pada gaya bertarungnya. Tanggulin mengangkat palu heavy silvernya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Palunya jatuh lagi, tapi sepertinya dia melakukannya dengan sangat lambat.
Ketika sepasang palu heavy silver menghantam metal water harmonizer lagi, serangkaian suara dentang yang padat juga terdengar. Itu adalah suara lapisan demi lapisan logam yang saling bertabrakan. Bahkan dengan stack hammers, tidak mungkin menghasilkan banyak serangan. Zhen Hua melihatnya. Saat itu juga, pergelangan tangan Tang Wulin menggeliat dan menyelesaikan pukulan 3 kali lipat. Dengan tambahan stack hammers, itu adalah 9 pukulan, dan dengan sepasang palu miliknya, jumlahnya menjadi 18 pukulan. Serangan 3 kali lipat bukanlah teknik yang kuat, karena beberapa pandai besi dengan peringkat Soul Refine juga bisa melakukannya. Namun, melakukan pukulan 3 kali pada Metal Water Harmonizer bukanlah hal biasa. Sebagai permulaan, pandai besi harus sangat percaya diri, dan mereka harus memiliki pemahaman lengkap tentang sifat unik logam. Bahkan dengan kehebatan menempa Mu Chen, dia tidak akan begitu saja menempa Metal Water Harmonizer dengan skill seperti itu, apalagi ketika ada stack hammers. Mu Chen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, seberkas cahaya terang tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan dan biru sepertinya menyatu menjadi satu dalam sekejap, membentuk kolom cahaya emas kebiruan yang melesat ke langit. Ruang tempat itu cukup besar. Yang mengejutkan mereka, berkas cahaya ini telah mencapai 1 kaki. Cahaya biru keemasan sangat cemerlang dan bertepi dengan energi. Seolah-olah ingin memenuhi seluruh dunia. Grade 1000 halus. Ribuan orang dimurnikan dengan semangat. Mu Chen menatap adegan ini dengan mulut ternganga. Dia mendorong Zhen Hua di sampingnya. Seolah-olah dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Ketika grade 1 Tousan Refined diselesaikan, semakin tinggi kolom cahaya naik, semakin tinggi kualitas produk Tousan Refined. Kilau sepanjang kaki dapat memenuhi syarat sebagai grade 1 Tousan Refined, dan kualitas yang baik pada saat itu. Logam biasa bisa memancarkan cahaya sepanjang 5 kaki, dan itu maksimum. Tanpa diragukan lagi, kualitas Metal Water Harmonizer sendiri sudah cukup baik. Namun, Mu Chen dan Zhen Hua mendapat informasi yang baik tentang sulitnya memalsukannya. Bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan grade 1 Tousan Refined di atas logam ini, yang penuh dengan energi dan bahkan bisa dikatakan sulit diatur, apalagi membuat cahayanya naik 1 kaki. Ekspresi Zhen Hua menjadi sangat aneh. Dia menatap Mu Chen, lalu dia mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih bisa menahan ini. Sebagai seorang Divine Craftsman, memang benar bahwa dia bisa mencapai prestasi luar biasa yaitu membuat cahaya Metal Water Harmonizer naik 1 kaki, tapi dia juga menyimpan rahasia. Kebenaran tersembunyi adalah bahwa jika dia ingin membuat cahaya naik, persiapan yang harus dia lakukan dan waktu yang harus dia habiskan untuk menempanya setidaknya akan 2 kali lipat dari apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Dengan kata lain, dalam hal Tousan Refining the Metal Water Harmonizer, meskipun dia adalah Divine Craftsman, Tang Wulin lebih baik. Namun, Mu Chen tidak menyadari pikiran yang masuk ke dalam hati Zhen Hua. Dia tampak kesal. Memang benar dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu wajar baginya untuk merasa jijik. Zhen Hua menatap Tang Wulin dengan mata tidak berkedip. Tentu saja, alasan dia memilih Metal Water Harmonizer adalah untuk membantu Tang Wulin, tetapi dia tidak berniat memeriksanya. Dia juga ingin melihat tingkat penempaan Tang Wulin seperti apa saat ini. Ini sangat penting tentang jalan seperti apa yang akan dia biarkan di tempat Tang Wulin di masa depan dan bagaimana dia akan mencapai pangkat pengrajin ilahi. Namun, dia tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memberinya kejutan besar secepat itu. Tanpa ragu, alasan dia bisa menyelesaikan Tousan Refinement adalah karena teriakannya yang keras. Melalui teriakan itu dan di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, itu telah membuat Metal Water Harmonizer mencapai keseimbangan yang rumit dalam sekejap. Energi internalnya menjadi berirama. Setelah Tang Wulin menguasai ritme itu, Tousan Refinement selesai. Apakah itu penciptaan ritme atau membimbing Metal Water Harmonizer dan memanfaatkan momen yang tepat untuk menyelesaikan Tousan Refinement, dia telah mengeksekusinya dengan cara yang hampir sempurna. Cahaya samar muncul di wajah Tang Wulin. Dia bergerak cepat dan tiba-tiba melompat. Sepasang heavy silver hammers miliknya menghantam lampu yang telah bangkit hingga mati. Cahaya kebiruan, keemasan hancur di bawah palu perak berat yang ditempa jiwa, membentuk lingkaran cahaya yang menyebar keluar. Raungan naga dalam juga datang dari mulut Tang Wulin. Raungan naga itu sedikit dalam dan tanpa akhir. Lingkaran cahaya biru emas yang tersebar sepertinya sedang dipandu. Mereka secara berirama mengitari Metal Water Harmonizer, mewarnainya dengan rona mereka. Dia memperkuat dan menstabilkan kondisi logam. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya.
Apakah ada yang tidak bisa dilakukan pemuda ini? Sepasang logam perak berat Tang Wulin berjatuhan seperti tetesan air hujan yang mengguyur daun pisang. Raungan naga itu masih terus keluar dari mulutnya. Raungan naga tak henti-hentinya. Itu mempertahankan rentang nada tertentu dari awal hingga akhir. Saat raungan berlanjut, cahaya kebiruan dan keemasan yang dilepaskan oleh penempaan jiwa Metal Water Harmonizer bertahan untuk waktu yang lama, mengelilingi logam, sebelum menyebar. Membiarkan cahaya spiritual kembali dan menempa adalah metode yang diajarkan Zhen Hua kepada Tang Wulin. Dengan ini, dia bisa mempertahankan kecerdasan logam tersebut sejauh mungkin. Namun, terus menempa dalam kondisi seperti itu sangatlah sulit. Zhen Hua sebelumnya mengatakan kepadanya untuk tidak hanya mencoba ini jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih harus berhati-hati. Ini karena setiap upaya menempa seperti ini akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jika dia tidak berhati-hati, itu mungkin mempengaruhi lautan jiwanya. Soul Land 3 Chapter 1152. Chapter 1152, Pengorbanan Darah Lagi. Secara alami, Tang Wulin tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu untuk saat ini. Kekuatan spiritual spirit domainnya cukup untuk mendukungnya melalui segala jenis penempaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan cahaya terang melintas di matanya. Palu heavy silver miliknya melesat dan raungan naga dari mulutnya meningkat pesat. Kali ini, dia tidak menggunakan Dragon Might. Sebaliknya, itu adalah kombinasi dari Golden Dragon Roar dan Dragon Might. Dia menggabungkan dua kekuatan dan memasukkannya ke dalam tempaannya. Dengan kekuatan Dragon Might dan Golden Dragon Roar yang diarahkan ke elemen logam, dia mampu mengendalikannya sehingga mengalir sesuai keinginannya dan dia memasukkan Dragon Might ke dalamnya untuk menyelesaikan fusi mereka. Dia tidak akan memberikan Metal Water Harmonizer ini kepada siapapun. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menempa armor perang tiga kata ke bentuk akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak melepaskan kemampuan penempaannya secara maksimal saat dia menempa logam? Apa yang ingin dilakukan Tang Wulin sekarang adalah menyelesaikan penempaan jiwa pada Metal Water Harmonizer ini tidak peduli biayanya. Soul Forging juga harus mendekati sempurna. Ledakan. 10 menit kemudian, ketika palu Tang Wulin jatuh serempak dan menghantam permukaan Metal Water Harmonizer dengan keras, cahaya keemasan kebiruan tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, pusaran emas biru muncul dari udara tipis di sekitar logam. Itu dengan cepat menyerap berbagai elemen langit dan bumi di udara. The Soul Forging sukses. Ribuan dimurnikan dengan semangat, penempaan roh penciptaan. Sumber kehidupan yang padat di dalamnya membuat semua orang merasa seolah-olah berada di hutan. Kegembiraan dan kegembiraan yang meledak dari Metal Water Harmonizer telah mempengaruhi setiap logam lain di ruang tempah. Beberapa logam bermutu tinggi bahkan sedikit berdengung sebagai tanggapan. Seolah-olah mereka memberi selamat dan membayar upeti. Penciptaan logam adalah keajaiban Spirit Forging. Semakin tinggi nilai metal, semakin besar kesulitan untuk Spirit Forget. Pusaran emas kebiruan beriak dengan keras. Tang Wulin mundur selangkah dan mencoba mengatur napas. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba bersinar lagi. Dia tiba-tiba menghantam dadanya dengan palu heavy silver sebelah kanannya, menghasilkan dentuman yang kacau. Ada suara detak jantung yang intens. Tang Wulin membuka mulutnya dan menembakkan seteguk panah darah yang mendarat tepat di tengah pusaran. Pengorbanan darah. Ini adalah pengorbanan darah kedua Tang Wulin dalam hidup ini. Pengorbanan darah pertamanya dilakukan pada sepasang palu heavy silver di tangannya. Pengorbanan darah keduanya diberikan kepada Metal Water Harmonizer. Dibandingkan dengan pengorbanan darah pertamanya saat itu, intensitas efek kali ini tidak dapat dipahami secara logis. Pada titik ini, Tang Wulin telah menembus segel Raja Naga Emas ke-11-nya. Darahnya bukan lagi manusia, dia bahkan bisa dianggap sebagai setengah dari klan naga sekarang. Seteguk darah Raja Naga Emas itu mengandung sumber kehidupan paling murni dari seorang raja. Kepadatan kekuatan hidup dan kemurnian garis keturunan Raja Naga Emas tidak tertandingi. Oleh karena itu, ketika seteguk darah segar ini jatuh ke permukaan logam, seluruh Metal Water Harmonizer langsung mengeluarkan dengungan keras. Tak lama kemudian, dengungan itu berubah menjadi auman naga. Lingkaran emas kebiruan langsung berubah menjadi naga di udara. Itu mengitari Metal Water Harmonizer dan mulai berputar-putar dengan gembira. Dengan pengorbanan darah ini, dia telah sangat meningkatkan nilai Metal Water Harmonizer. Siluet naga emas kebiruan masuk dan keluar dari Metal Water Harmonizer. Itu terus-menerus mereformasi dan memurnikan kehidupan yang baru diciptakan.
Tang Wulin sedikit pucat. Darah yang dia keluarkan barusan bukanlah darah biasa. Darah itu telah mengandung esensinya. Dia telah mempertaruhkan banyak hal sehingga penempaan Metal Water Harmonizer-nya bisa mencapai kesempurnaan. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya. Orang baik, dia tegas. Juga, dia sangat percaya diri. Esensi seorang master jiwa adalah yang paling penting. Semakin kuat basis kultivasi master jiwa, semakin berharga esensinya. Ini karena itu mengandung banyak energinya. Jika dia memuntahkan darah yang mengandung esensinya, dia mungkin tidak akan pulih sepenuhnya selama beberapa bulan. Itu bahkan mungkin mengakibatkan melemahnya basis kultivasinya. Terlihat dari tindakan Tang Wulin bahwa dia sangat menghormati Metal Water Harmonizer ini. Juga, setelah dia menyelesaikan pengorbanan darah, bahkan jika soul refinement-nya tidak berhasil pada akhirnya, Metal Water Harmonizer ini tidak dapat diberikan kepada orang lain. Pengorbanan darah sudah selesai, dan dia telah menempatkan tandanya. Logam itu hanya bisa menjadi miliknya. Pria ini benar-benar pelit. Namun, ini juga menunjukkan keyakinan mutlak yang dimiliki Tang Wulin dalam penempaannya. Dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan pemurnian jiwa. Jika tidak, pengorbanan darah akan sia-sia. Inti jiwa dan inti naga di dalam dirinya berdenyut dengan ritme yang sama. Diam-diam merasakan keintiman dari perpaduan Metal Water Harmonizer dan garis keturunannya. Garis keturunan Raja Naga Emas begitu mendominasi sehingga benar-benar menyatu dengan Metal Water Harmonizer dalam sekejap mata. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa selama proses pengorbanan darah, kotoran terakhir dalam Metal Water Harmonizer benar-benar dihilangkan. Juga, itu sudah memulai hubungan yang menarik dengan kekuatan spiritualnya. Tang Wulin dapat mengendalikan berbagai energi asal dan elemen langit dan bumi di udara melalui basis budidaya spiritual domain roh, tetapi dia tidak dapat secara langsung mengendalikan struktur internal benda padat dengan kekuatan spiritualnya kecuali dia meluncurkan serangan spiritual. Namun, setelah pengorbanan darah, dia sudah bisa mengendalikan Metal Water Harmonizer ini dengan kekuatan spiritualnya melalui hubungan antara itu dan garis keturunannya. Meskipun dia membayar harga yang mahal dengan melakukan pengorbanan darah, dia juga telah meletakkan dasar yang kuat untuk pemurnian jiwa yang akan datang. Raungan naga nyaring datang dari mulut Tang Wulin. Sisik emas tiba-tiba muncul dari balik kulitnya. Dia tumbuh tinggi, sementara sepasang palu perak berat di tangannya diresapi dengan kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan berubah menjadi emas. Dia tidak lagi tampak seperti manusia, tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Dragon Might meledak dari tubuhnya. Bahkan Mu Chen dan Zhen Hua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka secara naluriah mundur beberapa langkah. Kemudian, mereka melihat bahwa Tang Wulin telah melanjutkan penempaannya. Sejak kapan pemuda ini begitu kuat? Mengapa saya merasa bahwa saya akan segera bukan tandingannya? Mu Chen memproyeksikan suaranya ke Zhen Hua dengan kaget. Zhen Hua menjawab dengan tajam, kamu sudah bukan tandingannya. Jika indera saya benar, basis kultivasinya sudah berada di peringkat Soul Saint 7 cincin. Dengan tambahan kekuatan garis keturunannya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung sendirian dengannya. Tentu saja, dia masih jauh dari pangkatku. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda begitu hebat, cobalah bertarung tanpa armor perang 4 kata. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkannya tanpa baju besi Anda. Jika Anda begitu tangguh, Anda juga tidak boleh menggunakan mekanisme dewa Anda. Jika itu 1 lawan 1, dan dia juga tidak mengenakan baju perangnya, apa menurutmu kamu bisa mengalahkannya? Mu Chen menegurnya tanpa ampun. Zhen Hua mendengus. Saya adalah presiden asosiasi pandai besi. Tugas kasar seperti perkelahian dilakukan oleh orang barbar. Saya tidak akan mengotori tangan saya dengan hal-hal seperti itu. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia terkejut di dalam hati. Mungkinkah bahkan Zhen Hua yang berperingkat judul Doulo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tang Wulin dalam keadaan yang adil? Apakah pemuda ini sudah menjadi begitu kuat? Dia harus melihat Tang Wulin dengan mata berbeda sekarang. Tidak heran dia berani kembali saat ini. Dia sendiri sudah memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Duo itu tidak berbicara lagi. Mereka menatap penempaan Tang Wulin dengan mata tidak berkedip. Dari cara dia menempa, mereka tahu bahwa meskipun Tang Wulin sudah berada di pintu Saint Craftsman peringkat 8. Dia masih jauh dari menjadi Saint Craftsman peringkat 8 sejati, tapi dia mendukung penempaannya dengan metode yang tidak tersedia untuk Saint Craftsman biasa.
Setiap kali sepasang palu heavy silver miliknya dipukul, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Untungnya, mereka ada di dalam bengkel tempat Zhenhua. Jika mereka berada di tempat lain, tingkat kebisingan pasti sudah menarik banyak orang. Saat raungan naga berlanjut, sepertinya naga emas dimasukkan ke dalam Metal Water Harmonizer dengan setiap pukulan palu. Cahaya kebiruan dan keemasan yang dipancarkan oleh Metal Water Harmonizer menjadi lebih transparan.